Alhamdulillahi ala ihsanih, washkuru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisanih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ikhwani. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Pertama dan paling utama, sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita sama-sama dapat menyaksikan akad nikah yang baru saja dilaksanakan antara Ananda Dewi Sinta binti Arwan dengan Ananda Ivan Andrianto bin Kasendra Mulyanto. Mudah-mudahan kedua mempelai ini dapat membina rumah tangga sampai hanya maut yang bisa memisahkannya, sampai akhir hayat hidupnya, dan dikaruniakan anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solihah. Salawat dan salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah di dalam menjalankan ajarannya, meninggalkan larangannya. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Arwan bin Haji Rasikin beserta ibu. Beliau adalah sahabat dari kecil saya sampai saat ini. Alhamdulillah kami masih berteman dengan baik. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari rombongan besan Bapak Kasendra Mulyanto beserta ibu. Yang saya hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat Bapak Ustadz Insan Maulana SE, Bapak Agustia SH, Bapak Ketua RW 09 Bapak Rudi, dan juga tokoh agama dan masyarakat dari rombongan besan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, saya diminta oleh tuan rumah Sohibul Hajat Bapak Arwan untuk memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Sebetulnya nasihat ini bukan hanya untuk kedua mempelai, tetapi untuk kita pengantin-pengantin lama. Yang pertama ingin saya ingatkan adalah bahwa setiap kita laki-laki memiliki kewajiban untuk mempergauli istri kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Baru saja kita menyaksikan pernikahan itu hanya sebentar saja, maka halallah dengan kalimatullah. Istahlaltum bi furujahunna bi kalimatillah. Jadi pernikahan itu halal manakala telah disahkan dengan kalimatullah, maka diawali dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian ijab dan qabul. Alhamdulillah barusan lancar. Wa ashiruhunna bil ma'ruf artinya bergaul dengan baik. Yang pertama, ini tugasnya Bang Ivan nih, Bang Ivan. Bang Ivan harus memberikan makanan yang halal kepada istrinya. Meskipun Dewi Sinta punya gaji namanya lebih besar dari Mas Irfan. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati.
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Mas Ipan wajib memberikan makanan yang halal, termasuk kita yang sudah lama nih Bapak-bapak. Jangan sampai kita memberikan makanan yang haram kepada istri dan anak-anak kita. Kalau makanannya haram, maka itu akan mempengaruhi otaknya, pikirannya, hatinya, dan tindakannya. Kulu washrobu halalan thayyiban. Makan dan minumlah oleh kamu yang halal dan thayyib. Yang kedua, tugas Mas Irfan memberikan pakaian yang layak untuk istrinya. Kalau kemarin Mas Irfan hanya sekedar memikirkan dirinya, menutup auratnya dari pusat sampai lutut, besok kewajiban, mulai hari ini kewajiban Mas Irfan adalah memperhatikan pakaian dari Dewi Sinta. Jangan sampai setiap lekuk tubuh yang dimiliki oleh Ananda Dewi Sinta menjadi konsumsi orang banyak. Boleh pakaian sebebas-bebasnya di rumah kita, di dalam rumah. Tapi kalau sudah keluar pintu rumah, maka Mas Irfan wajib mengingatkan, Dek, pakai pakaian yang sopan, yang bagus, yang menutup aurat. Kemudian yang ketiga, memberikan rumah, tempat tinggal yang layak, baik di jannati. Kalau seandainya belum mampu beli rumah, minimal kontrakan yang layak, yang nyaman buat istri kita. Syukur-syukur sudah punya rumah nanti. Biasa tentara ada rumah dinas ya, misi mana? Siap ya, dapat ya, alhamdulillah. Kemudian rumah itu diterangi nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an wa shalah. Terangilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Qur'an dan sholat. Barusan sahabat saya Ustaz Saiful Billah mengingatkan, ya, sebentar lagi bulan suci Ramadan, bulan Sabar di akhir, insya Allah Sabtu atau Minggu kita sahur. Jangan sampai lupa, ya, karena saking semangatnya siang-siang bablas. Nah ini dendanya, ya, atau kisosnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Saya rasa kalau perempuan nggak sanggup, karena ada halangannya 2 minggu kalau 2 bulan. Memberikan rumah yang layak untuk istrinya. Kemudian yang keempat, memberikan pendidikan yang layak untuk istri dan anak-anaknya. Alhamdulillah, saya lihat nih Dewi Sinta gelarnya sarjana ekonomi. Saya salut dengan sahabat saya Bapak Arwan, ya, yang telah bisa mendidik anaknya sampai S1. Pendidikan S1 itu 4 tahun Bapak Ibu sekalian, ya, yang sudah punya anak, punya gelar. Masya Allah, perjuangan S1 itu sangat berat. Apalagi di semester 8 harus membuat skripsi. Pengajuan judulnya saja itu bisa dicoret-coret tuh sama dosen. Saya ngalamin seperti itu, Pak. Nanti ketika sudah selesai skripsinya harus sidang skripsi, betul nggak Bu Dewi Sinta? Ucap pasi di depan dosen penguji, Masya Allah, ya. Sekarang sudah punya gelar, ya, sudah punya gelar sarjana ekonomi. Syukur-syukur nanti bisa melanjutkan S2 dan S3-nya. Mas Irfannya sekarang sudah jadi tentara. Tidak semua anak muda negeri ini bisa seperti Mas Irfan. Cita-cita mungkin siapa saja ingin, tetapi kadangkala cita-cita itu kandas di tengah jalan. Maka berbahagialah Bapak Kasendra Mulyanto yang telah menjadikan Mas Ipan, ya, sebagai prajurit tentara Republik Indonesia yang akan mempertahankan Indonesia dari segala macam gangguan dan serangan daripada bangsa luar. Kemudian yang terakhir, memberikan perhatian dan kasih sayang. Mas Irfan, ya, mulai saat ini nih kalau mau pergi pamit dulu sama istri, ya, dicium keningnya, assalamualaikum, dia berangkat dulu, ya. Itu bapak-bapak masih kayak gitu gak, Pak? Masih, Pak? Kalau berangkat kerja nih istrinya nganterin gitu, masih, Pak, ya? Kalau masih, alhamdulillah, contoh yang baik. Kadang-kadang saya sendiri juga lupa, Pak. Gitu ya. Tapi paling tidak ketika mau berangkat kerja, ya, pulang kerja disambut oleh istri, gitu ya.
Kalau istrinya kerja bagaimana? Tinggal kesepakatan gitu, ya. Kalau istrinya kerja kan bisa jadi Mas Irfan pulang duluan, Mbak Dewi Sinta ini pulangnya belakangan. Tinggal kesepakatan bagaimana, umpamanya dijemput, ya, pulang kerja dan sebagainya. Nah, itu ada 5 yang saya ingatkan kepada Mas Irfan. Yang pertama, memberikan makanan yang halal, memberikan pakaian yang layak, ya, termasuk pakaian yang sopan, kemudian memberikan rumah yang layak, memberikan pendidikan yang layak, dan memberikan perhatian kepada istri kita. Nah, buat Bu Dewi Sinta, buat Ananda Dewi Sinta, apa kewajibannya? Kalau perempuan mah enak, Bu, ya. Kalau pengen masuk surga syaratnya cuma 4. Ya, yang pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau dia menegakkan sholat yang 5 waktu, itu yang pertama. Wasammat syahroha. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang punya utang ingat, Bu, kalau ibu punya utang buru-buru bayar. Ini bulan Sa'ban udah mau habis. Kalau ibu nggak bayar sampai masuk lagi bulan Ramadan besok, ibu bukan hanya membayar kodok puasa, tetapi ibu yang pertama harus bertobat, yang kedua harus membayar fidyah, yang ketiga mengganti puasanya. Makanya yang punya hutang biasanya perempuan di 1 minggu. Ya, kalau sekarang tinggal 1 minggu, ayo udah bayarin, nggak harus nunggu Senin atau Kamis. Ya, ini saya ingatkan, Bu, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Kebetulan saya anak 3 perempuan semua. Saya di rumah paling ganteng, nggak ada saingan, gitu ya. Makanya saya ingatkan, nak, ayo puasa, ganti puasanya. Jangan sampai nanti Allah murka, Allah marah. Karena hutang kepada Allah, Allah nggak akan lupa. Kita sudah lupa, tetapi Allah masih ingat. Kemudian yang ketiga, Dewi Sinta kalau pengen masuk surga nih, ibu-ibu, ya. Tadi yang pertama, sholatnya dijaga yang 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, wa ato'at zaujaha, ya, taat kepada suaminya, kalau suaminya bilang jangan pergi, ya jangan pergi. Kalau suaminya izinkan pergi, ya pergi. Ini kadang-kadang kagak. Suami berangkat kerja, istrinya berangkat ngajak pulang, bener nggak? Siapa orangnya? Ada sini? Ada, ya. Suaminya berangkat kerja, mohon maaf, apalagi kalau suaminya berangkatnya kerjanya malam, dinas malam, ya. Suaminya berangkat kerja, dianya juga ikut berangkat ngebohlan. Masya Allah, ini namanya ciri istri yang durhaka. Jadi Dewi Sinta kalau mau kemana-mana, seandainya ada dadakan rapat dengan atasan, maka izin kepada suami, insya Allah akan diizinkan, ya. Nah, jadi kalau seorang istri yang soleha seperti itu, ya. Yang keempat, ya, yang paling penting, ya, wahafazat farjaha, menjaga kemaluannya, baik dari pandangan orang-orang yang bukan muhrimnya, ya, atau dari sentuhan orang-orang yang bukan berhak untuk menyentuhnya. Jadi dijaga farjinya, dijaga kemaluannya. Apalagi jangan sampai terjadi poliandri umpamanya. Ini banyak nih, Bapak Ibu sekalian, ngetren. Seorang perempuan punya suami lebih dari 1. Suaminya kagak tahu, bininya lagi punya suami lagi. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang kayak gitu. Ya kalau ketahuan kayak gitu, cerain aja, Mas Irfan. Pak, kalau ada istri kita seperti itu, Pak, cerain aja, Pak. Kalau istri perempuan itu tidak boleh punya suami lebih dari 1. Kalau laki-laki boleh, tapi syaratnya juga berat. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Nikahilah oleh kamu perempuan-perempuan itu 2, 3 atau 4, tapi syaratnya sangat berat. Nah, kalau perempuan menikah kemudian punya suami lagi, suaminya nggak tahu. Ini terjadi, Pak, di zaman ini yang kita sebut dengan poliandri. Bukan poligami. Kalau poligami dihalalkan agama dengan syarat-syarat yang berat. Tapi poliandri, naudzubillah min dzalik.
Ini hati-hati Pak ya, kalau ada teman kita, tetangga kita yang melakukan poliandri, dinasehatin, diingatin ya, karena ini adalah perbuatan keji, perbuatan munkar dan mengkhianati suaminya. Lalu apa kata Allah kalau sudah 4 syarat ini dipenuhi? Kalau sudah dipenuhi, dikatakan kepadanya qilalaha ya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga lewat pintu saja yang kamu suka, pintu mana saja yang kamu suka. Jadi kalau seorang istri, seorang perempuan memiliki 4 syarat ini, maka dia berhak masuk surga lewat pintu mana saja yang dia suka. Enak gak tuh? Nggak pakai antri lagi. Pintu suka lewat sini bisa, lewat sini bisa, lewat sini bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan kita, baik kewajiban dia sebagai laki-laki dan kewajiban ibu sebagai perempuan, dijaga kehormatan dirinya daripada orang-orang yang tidak berhak untuk menyentuh bagian daripada para ibu dan para wanita. Ketika 4 ini sudah dipenuhi, maka dia boleh masuk surga. Nah, ini nanti Bu, kalau kita kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belum tentu punya mobil ya Bu ya, belum tentu punya rumah. Tapi kalau nikah, insya Allah dalam hitungan bulan apa nih? Bulan taruhlah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari insya Allah Bu Kartini sudah bisa menimang cucu, mudah-mudahan lancar. Kemudian ketika anak ini lahir, maka didiklah dia agar berbakti kepada kedua orang tua. Saya mengingatkan kepada 2 mempelai ini, masih punya orang tua, jangan lupakan mereka. Kadang kita ketika sibuk dengan urusan rumah tangga kita lupa, sehingga berbulan-bulan nggak pernah menjenguk orang tua kita. Ini jangan sampai ini dilakukan, ya. Paling tidak ditelepon. Kalau punya gaji, ya Mas Ivan, Mbak Dewi, sebelum bayar cicilan motor, sebelum bayar cicilan rumah, kasih dulu orang tua, itu yang paling utama. Orang tua kasih dulu, mungkin nggak banyak, ya, tetapi yang sedikit itu membuat orang tua kita bahagia. Ini kebanyakan kebalik kita Pak. Asal dapat gaji, cicilan motor dulu pertama, cicilan rumah dulu pertama, orang tua akhirnya nggak kebagian. Bulan besok begitu lagi nggak kebagian, bulan besok begitu lagi nggak kebagian. Saya ingatkan sebuah firman Allah dalam surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anshkurli wa liwalidayka ilayal masir. Dan diperintahkan kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibumu telah mengandung kamu selama 9 bulan dengan kesusahan yang wahnan ala wahnin, yang bertambah-tambah susahnya, Masya Allah. Coba deh bapak-bapak nih, bandulin batuk 3 kilo atau 2 kilo di perut kita, bawa seharian aja, kita nggak sanggup Pak. Tapi ibu kita mengandung selama 9 bulan, dibawa ke sana kemari. Maka kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada ibu bapak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja tausiah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Segala kebaikan datangnya dari Allah, segala kekurangan adalah milik kita sebagai manusia. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin semuanya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.